Hai guys, welcome to my channel. Balik lagi bersama gue Gali. Kali ini gue masih akan bercerita mengenai kaum bucin. Namun sebelumnya gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah kirimin cerita bucinnya ke email gue. Nah, cerita kali ini mengenai satu cewek yang udah rela ngasih barang-barang mewah sampai menguras tabungannya ke cowok. Tapi cowok itu setelah dapat itu semua, dia menghilang tanpa kabar. Namun sebelum kalian masuk ke inti cerita, yang belum subscribe channel gue, yuk mari kita subscribe, terus di like, comment, share ke teman-teman kalian supaya gue bisa bikin cerita-cerita bucin lainnya. Ini adalah cerita Gina, di mana dia waktu itu tahun 2017 bekerja di Bandara Soekarno-Hatta. Karena dia lagi meniti karir dan di awal meniti karirnya dia cukup bagus, dia harus relain waktu mainnya untuk bermain sama teman-temannya karena dia harus bekerja. Dia kerja di bandara, di mana kalau kerja di bandara itu kita tahu shiftingnya lumayan gila ya. Dia harus berangkat pagi, pulang sore, berangkat sore, pulang malam, berangkat malam, pulang pagi. Itu shifting yang ada di bandara. Nah, dia kebagian waktu masuk malam. Karena waktu malam itu dia lebih banyak untuk menghabiskan waktu di bandara karena dia nggak bisa kemana-mana. Operasional bandara pun masih tetap berjalan. Gina ini kalau masuk shift malam, dia sering banget sama teman-temannya makan di salah satu restoran yang ada di bandara. Dan itu sekitar jam 3 malaman. Dikarenakan shift malam bekerja di bandara benar-benar gila. Gak memungkinkan untuk Gina mencari warung nasi di tengah malam seperti itu. Waktu Gina lagi makan sama teman-temannya, Gina ini ngelihat cowok putih, gak terlalu tinggi, lumayan humble, sering makan di restoran tersebut. Cowok ini namanya Rama. Rama adalah salah satu pekerja maskapai yang ada di bandara tersebut. Suatu malam Gina lagi makan sendirian di restoran tersebut, dan di situ juga ada Rama yang lagi makan. Entah kenapa, tiba-tiba Rama datang mendekati Gina dan mengajak ngobrol Gina. Di sini obrolannya santai, tapi setelah obrolan ini si Rama meminta nomor telepon Gina. Dari situ Rama mulai mendekatin Gina. Sering chattingan, cerita, curhat, dan mereka mulai terbuka satu sama lain. Entah kenapa si Rama bilang, aku boleh nggak main ke kos kamu? Gina yang tahu rumah Rama ini jauh di Jakarta Utara, dia membolehkannya untuk main. Gina bilang iya. Dan Gina pun juga sering lihat si Rama ini sering nginep di musola. Tibalah Rama datang ke kosan Gina untuk main. Di sana Rama dan Gina ngobrol-ngobrol santai. Sampai akhirnya Rama kelelahan dan ketiduran. Karena ngerasa udah cukup lama, si Rama ini pamit untuk pulang ke Gina. Namun sebelum pamit, dia sempat pegang tangan Gina dan bilang, sampai ketemu lagi ya. Mulai dari situ, Gina mulai baper terhadap Rama. Karena Gina udah mulai baper parah, keesokan harinya si Rama bilang ke Gina, boleh nggak aku nginep di tempat kamu sampai aku dapat kos? Si Gina menjawab dengan senang hati, disertai senyum simpulnya. Dari situ si Gina care banget terhadap Rama. Dari makanannya dia beliin, dia bawain ke kantor, sampai baju pun dia kadang laundryin. Dan itu berlangsung cukup lama. Karena si Gina ini tipe cewek yang royalitas banget terhadap cowoknya, totalitas banget. Sampai barang-barang mahal pun dia kasih, seperti sepatu, jam tangan, ikat pinggang, dikasihin ke cowoknya. Sampai akhirnya Rama mendapatkan kos baru, itu bertepatan di bulan puasa, dan Rama harus pindah ke kosan barunya. Suatu hari teman Gina yang bernama Fani main ke kosan Gina, di situ masih ada Rama juga. Mereka ngobrol-ngobrol santai di sana. Oh ya, si Fani ini anaknya cukup cantik, dan dia udah mempunyai pacar seorang pramugara.
Singkat cerita, si Rama udah pindah ke kosan barunya. Selang 1 minggu, Rama menghilang 1 hari tanpa ada kabar ke Gina. Dari kejadian itu, si Rama mulai hilang-hilangan dari Gina. Momennya H plus Lebaran, si Gina udah nyiapin kejutan untuk Rama, mulai dari makanan yang dibuat spesial dari mamanya Gina, sampai kado dompet Hugo Boss yang dibeli Gina di duty free seharga 365 US dollar untuk Rama. Gina nungguin Rama dari pagi sampai sore gak datang. Gina marah banget, marah sama dirinya sendiri sampai akhirnya dia nangis. Untungnya dia punya sahabat. Sahabatnya ini tinggal satu kos tapi bersebelahan kamar. Sahabatnya datang untuk nenangin si Gina. Dan dia bilang, "Gin, lu bodoh, lu cuma diperalat, lu cuma dimanfaatin sama dia. Lu harus sadar dari cowok itu." Gina yang saat itu sakit hati, dia gak bisa tinggal diam pastinya. Tepatnya pas dia pulang kerja, dia ngelihat Rama lagi makan di restoran biasa, tapi malah Rama membuang muka pas saat lihat Gina. Di situ Gina makin panas, dan dia bilang dalam hatinya, "Oke, gue cukup sampai sini." Akhirnya baju-baju Rama yang masih ada di tempat Gina dan kado yang rencana Gina kasih buat Rama, Gina berencana untuk balikin itu semua ke Rama. Tapi ternyata pas Gina nyampe di kamar kos Rama, di situ ada Fanny, teman Gina. Dari situ Gina benci dua-duanya orang tersebut. Tentu di situ Gina kaget dan minta penjelasan keduanya. Fanny di situ jelasin bahwa yang mulai ganjen duluan adalah Rama. Dan Gina pun bilang, "Lu kan tahu itu adalah gebetan gue, dan lu sebagai teman gue, lu harusnya tahu dong." Dari kejadian itu Gina mulai shock, yang akhirnya kerja mulai berantakan. Ditambah lagi dia sering lihat Rama dan Fanny. Itu membuat Gina semakin kesiksa. Akhirnya Gina memutuskan untuk resign dari tempat kerja itu. Nah, itu ceritanya guys. Menurut kalian gimana? Cukup menarik? Oh ya, soal Gina yang sempat resign dari tempat kerjanya itu, kalian gak usah khawatir. Karena si Gina itu udah dapat kerjaan baru yang lebih nyaman di tempat barunya. Iya, pesan dari penulis ceritanya, sahabat bucin yang telah ngirimin ceritanya ke email gue. Dia berpesan bahwa kalian jangan sampai terlalu bucin terhadap orang, walaupun even itu kalian cuma niatnya ngebantu, jangan terlalu baik. Karena jangan mau kalian ngalir uang sebanyak itu sampai akhirnya kalian nggak dapetin apa-apa. Oke guys, bagi kalian yang mau dibikinin cerita seperti ini, kalian bisa kirim kisah kalian ke email gue, nanti gue akan taruh di bawah. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, karena subscribe ini nggak rugi buat kalian. Terus jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya gue makin semangat untuk bikin videonya.